Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Abdul Salam Saputradra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan UTS yang diberikan oleh Bapak dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, implementasi kedudukan bahasa Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatannya. Misalnya, sorry, OTW, toilet, insecure, feeling, dan lain-lain. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa di Indonesia benar-benar diimplementasikan? Solusi yang dapat saya tawarkan agar kedudukan bahasa Indonesia benar diimplementasikan ialah: pertama, kita harus mencintai bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Kedua, berawal dari orang tua, yang mana orang tua memberikan pemahaman pentingnya bahasa nasional kepada anaknya. Yang ketiga, dari guru, yang mana seorang guru memberikan pemahaman tentang dampak positif dan negatifnya penggunaan bahasa asing. Serta yang terakhir dari kita sendiri, yaitu dengan melatih berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar, seperti banyak membaca, mengakrabkan diri dengan bahasa Indonesia yang baku, mengikuti dinamika perkembangan bahasa, memahami struktur kalimat dan tata bahasa, serta memahami definisi dan penggunaannya. Yang kedua, ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pernyataan Anda ternyata direspon dengan sok pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicara? Setiap orang tentunya memiliki ragam bahasa yang berbeda. Bahkan di NTT saja terdapat ragam bahasa dan suku yang berbeda-beda. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila ketika dua orang saling berbicara, lalu salah satunya keliru dalam mengartikan bahasa dari lawan bicaranya. Agar kekeliruan ini tidak terjadi lagi, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami oleh lawan bicara, yakni menggunakan bahasa nasional. Apabila dalam sebuah pembicaraan antara dua orang atau lebih, pernyataan yang disampaikan dianggap sok pintar oleh lawan bicara, pembelaan yang dapat saya lakukan ialah membalasnya dengan, "Wah, terima kasih, jarang ada yang memuji saya." Mengapa demikian? Ini merupakan pembelaan dari kita yang tidak menyinggung perasaan lawan bicara kita. Karena jika kita melakukan pembelaan yang menyinggung perasaan lawan bicara kita, itu bisa jadi sebuah pertengkaran. Karena bahasa merupakan sebuah penghargaan terhadap orang lain. Dan yang ketiga, kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam, tetapi yang Anda ketik makam. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian, apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Hal yang perlu dijelaskan adalah menjelaskan kesalahannya secara detail mengenai kata-kata yang sebagian tidak diketik secara benar dan juga menjelaskan bagaimana penulisan yang benar. Saran yang diberikan agar tidak melakukan kesalahan lagi adalah mempelajari penulisan kata yang baik dan benar agar tidak keliru atau salah saat penulisan berikutnya, dan pembaca nantinya tidak akan jadi kebingungan lagi. Dan yang keempat, cari dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah, kemudian ubahlah menjadi kata yang benar disertai dengan alasannya. Setelahnya, Anda memberikan penjelasan secara lengkap tentang 3 kaidah bentuk diksi, yaitu kebenaran, ketetapan, dan kelaziman. Berikut 15 kata yang salah yang saya ubah menjadi kata yang benar.
Yang pertama, skor diubah menjadi skor. Yang kedua, taubat diubah menjadi tobat. Yang ketiga, rezeki diubah menjadi rezeki. Yang keempat, pedas diubah menjadi pedas. 5. Hafal diubah menjadi hafal. 6. Cedera diubah menjadi cedera. 7. Otentik diubah menjadi autentik. 8. Silahkan diubah menjadi silakan. 9. Terlanjur diubah menjadi telanjur. 10. Mendali diubah menjadi medali. 11. Zaman diubah menjadi zaman. 12. Turis diubah menjadi turis. 13. Sindrome diubah menjadi sindrom. 14. Nanas diubah menjadi nanas. 15. Deterjen diubah menjadi detergen. Berikut saya akan menjelaskan kaidah bentuk dan diksi. Yang pertama, kebenaran. Kebenaran adalah kata yang mengikuti kaidah tata bahasa. Dan yang kedua, ketepatan. Ketepatan adalah kata yang tepat dikenali berdasarkan distribusi atau kolokasinya dengan kata di kiri dan kanannya. Dan yang ketiga, kelaziman. Kelaziman adalah kata yang penggunaannya sudah diterima oleh umum. Berikut yang terakhir, nomor 5. Cari dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif. Kemudian ubahlah menjadi efektif yang disertai dengan penjelasannya. Berikut 5 kalimat tidak efektif yang saya ubah menjadi efektif, beserta alasannya. Pertama, dia hanya membawa badannya saja. Kata saja dalam kalimat ini tidak efektif digunakan karena kata saja bermakna menerangkan bahwa seakan-akan badan dari subjek adalah mempunyai 2 badan. Sehingga bisa kita ubah menjadi kalimat yang efektif, yaitu dia hanya membawa badannya. Yang kedua, bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini diharapkan membeli buku. Ketidakefektifan kalimat ini karena salah dalam menempatkan kata bagi. Kata bagi tidak boleh digunakan pada awal kalimat. Kalimat ini akan menjadi efektif jika kata bagi diganti menjadi kata semua. Sehingga menjadi kalimat yang efektif, yaitu semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini diharapkan membeli buku. Yang ketiga, mendingan berenang daripada ngomongin orang. Pada dasarnya, kalimat ini membicarakan tentang tindakan yang lebih baik. Jadi, dalam penggunaan kata mendingan seharusnya diganti dengan kata sebaiknya, sehingga menjadi sebuah kalimat efektif, yaitu sebaiknya berenang daripada ngomongin orang. Yang keempat, semua orang tahu bahwa air laut rasanya asin. Ketidakefektifan kalimat ini disebabkan oleh dalam penggunaan kata tahu. Kata tahu merupakan kata yang digunakan untuk makanan, sedangkan kalimat di atas bermaksud memberikan suatu informasi yang seharusnya menggunakan kata tahu, yang berarti memahami dengan apa yang diucapkan, sehingga menjadi sebuah kalimat efektif, yaitu semua orang tahu bahwa air laut rasanya asin. Yang kelima, tepat itu dia tidak cocok. Ketidakefektifan kalimat ini disebabkan oleh kurangnya penegasan buat siapa saran itu ditujukan. Untuk mempertegas kalimat tersebut, yaitu harus ditambah kata bagi di antara kata itu dan dia, sehingga menjadi sebuah kalimat efektif, yaitu tempat itu bagi dia tidak cocok. Sekian jawaban UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dari saya. Sekian dan terima kasih.